Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eva Fadhila SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohmani dengan NIM 2011-2011-1 dari kelas HTNC semester 4. Baik, di kali ini saya akan mereview ulang terkait materi-materi yang sudah dibahas di minggu sebelumnya. Materi yang pertama yaitu terkait korupsi dalam kaidah fikih. Dalam kaidah fikih merupakan kaidah-kaidah dasar bersifat global yang dapat diaplikasikan pada kasus-kasus fikih lain untuk mengetahui status hukumnya. Di dalam kaidah fikih terkait korupsi ada kaidah pertama yaitu ma haramu akhduhu harama i'ta'uhu. Tiap-tiap suatu yang haram diambil maka haram juga diberikannya. Artinya sesuatu yang cara didapatkannya dengan cara yang haram maka memberikan kepada orang lain juga itu haram hukumnya. Di kaidah kedua yaitu ada kullu tasarrufin jarra fasadan au dafa'a solahan fahuwa manhiyun anhu. Yang artinya setiap perbuatan yang membawa kerusakan serta menghalangi kemaslahatan maka hukumnya dilarang. Segala sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dirinya tanpa mementingkan dan memikirkan orang lain maka itu merugikan banyak pihak, apalagi itu hak bersama seperti terkait korupsi tersebut. Adapun istilah-istilah dalam korupsi seperti khulul, riswah, gosop, sarikoh, dan khianah. Adapun terkait untuk menindaklanjuti perbuatan korupsi atau solusi yang dilakukan untuk mencegah perbuatan korupsi yaitu harus menegaskan dalam dan pengetahuan terhadap hukum. Yang selanjutnya itu terkait materi yang telah dipelajari terkait setiap perkara tergantung dengan niatnya. Nah, di mana setiap perbuatan yang kita lakukan itu berdasarkan yang kita niatkan. Makna qawaid lafal al-umru merupakan bentuk jamak dari tunggal al-amru yang secara bahasa memiliki arti perubahan dan tingkah. Ada sebuah kaidah al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung tujuannya. Artinya suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan dan tujuan tersebut tentu hasil yang kita inginkan. Di dalam hadis juga dijelaskan terkait innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dengan niat. Artinya suatu perbuatan yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan niat, karena niat ini menjadi penting untuk membedakan antara perbuatan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, bahkan yang haram pun juga. Di mana pengertian niat di sini itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Adapun tempat dari niat yaitu tentu tempat niat itu fi qalbi, dari hati. Yang selanjutnya, materi selanjutnya itu terkait keyakinan bisa menghilangkan keraguan. Al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan bisa menghilangkan keraguan. Suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Adapun sumber dari dalil-dalil kaidah ini berlandasan banyak ayat-ayat Al-Quran dan berbagai hadis, di mana ketika kita ragu dalam suatu perbuatan maka kita harus yakin terkait
perbuatan yang kita lakukan tersebut. Adapun yang selanjutnya itu terkait kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung. Kenapa agung? Karena di dalam syariat Islam dan banyak permasalahan fikih yang dilandasi kaidah ini, maka disebut kaidah ini yaitu kaidah yang agung. Adapun contoh penerapan dalam kaidah al-yakinu la yuzalu bisak, keyakinan bisa menghilangkan keraguan, yaitu misalnya seperti kita wudu akan tapi ragu kita mau melaksanakan sholat misalkan, terus kita ragu apakah kita ini sudah wudu ataukah belum gitu, ataukah wudu kita ini udah batal atau belum. Nah, kita yakin aja bahwasanya wudu kita itu belum batal. Karena kenapa? Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan al-yakinu la yuzalu bisak, keyakinan bisa menghilangkan keraguan. Mungkin sedikitnya itu yang bisa dapat saya review dari materi-materi sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tersusun, kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.